Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Di sini saya atas nama Nelin Melani Syahaya sebagai moderator dari kelompok 8 dengan topik pembahasan yaitu berakhirnya suatu negara, yang dimana akan dijelaskan oleh para pemateri dari kelompok kami. Akhirnya suatu negara yang dimana dikatakan berakhir apabila di dalam sebuah negara tidak ada lagi unsur-unsur terbentuknya sebuah negara, yaitu tidak adanya penghuni, wilayah, kekuasaan tertinggi, kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain, dan pengakuan dari negara lain. Namun ada juga faktor penyebab berakhirnya suatu negara, di mana ada dua faktor penyebab terhadap hal tersebut, yaitu berakhirnya suatu karena faktor alam. Berakhirnya suatu karena faktor alam memang sangat dibutuhkan, akan tetapi juga bisa mengancam keselamatan manusia, seperti lenyapnya suatu negara yang sudah ada. Tetapi hancur atau hilang karena faktor alam seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Contohnya pada Pulau Jawa dan Sumatera yang awalnya menyatu, tetapi karena terjadinya gunung meletus, sehingga menyebabkan kedua wilayah tersebut terpisah. Hal ini terjadi sekitar 416 Masehi yang lalu. Saya akan menjelaskan berakhirnya suatu negara karena faktor sosial, yaitu suatu negara yang sudah ada dan memiliki unsur serta telah diakui oleh negara lain, tetapi lenyap dikarenakan oleh faktor-faktor sosial, yaitu karena adanya revolusi atau kudeta yang terjadi, seperti adanya peperangan, pemberontakan yang berhasil dilakukan biasanya terjadi oleh faktor internal. Yang kedua, karena adanya penggabungan, biasanya adanya penggabungan antara dua wilayah, contohnya pada Jerman Timur dan Jerman Barat yang membentuk kesatuan Jerman pada tahun 1989. Yang ketiga, adanya persetujuan, dan keempat, adanya penaklukan. Teori berakhirnya suatu negara. Negara bukan hanya bisa tumbuh dan berkembang, tetapi juga bisa hilang atau lenyap. Ada beberapa teori tentang berakhirnya suatu negara, yaitu 1. Teori organisme adalah teori yang berkembang pada abad ke-19 yang memandang atau menyamakan negara dengan makhluk hidup, yang dimana negara tersebut lahir, berkembang, besar, kokoh, yang kemudian tua dan akan mati atau berakhir. Yang dimana ada beberapa contoh negara yang dalam memperkuat teori ini, yaitu Babilonia, Persia, dan juga Romawi, yang dimana negara-negara tersebut dimulai dari negara kecil hingga besar yang kemudian lemah dan lenyap. Namun tidak semua dalam teori ini mati karena tua, tetapi karena adanya peperangan yang mengakibatkan negara-negara tersebut hilang atau lenyap. Penganut dari teori ini yaitu Herbert Spencer, Konstantin, dan juga Brunsehi. Teori anarkis. Anarkisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaan adalah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan terhadap kehidupan yang bersifat tata paksa, yang dimana sebenarnya hanya sesuai untuk rakyat primitif, bukan untuk rakyat yang beradab dan bertata krama. Oleh karena itu negara, pemerintahan beserta perangkatnya harus dihilangkan atau dihancurkan. Teori yang selanjutnya yaitu teori mati tuanya negara. Teori ini adalah sebuah teori yang memandang negara sebagai tata paksa yang tidak perlu dihapus karena keberadaan, berdiri, atau hilangnya negara sesuai dengan hukum lingkungan yang berlaku. Dengan kata lain, jika syarat berdirinya suatu negara terpenuhi, maka negara tersebut akan tetap berdiri. Namun, sebaliknya, jika syarat berdirinya negara tidak terpenuhi, maka negara itu akan lenyap. Contohnya yaitu terjadi pada zaman Sriwijaya dan Majapahit.